Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Radio Muhammadiyah dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya Alfi Yasmin dan rekan saya Zakia Alda. Di kabar persyarikatan, sejumlah berita hangat telah kami siapkan untuk Anda siang ini. Di antaranya, aktivitas meningkat, MDMC terus pantau Merapi. Kembali resmikan outlet di Yogyakarta, Lokmart hadirkan bisnis alternatif berjamaah. Vaksinasi 1.200 orang, SMP Muhammadiyah 12 GKB menggelar vaksinasi massal gelombang kedua. Muhammadiyah NU Sapan saling support pembangunan masjid. Kolaborasi internasional siswa SMAM 8 Cerme di GKCC. Informasi pertama, mengenai aktivitas meningkat, MDMC terus pantau Merapi. Divisi Tanggap Darurat Rekonstruksi dan Rehabilitasi TDRM MDMC PP Muhammadiyah melaksanakan rapat koordinasi siaga Merapi via daring pada Jumat malam 10 September. Indriayanto sebagai koordinator menyampaikan rakor ini bertujuan untuk memahami karakteristik aktivitas siaga Merapi sebagai bahan rujukan menyusun rencana penanganan darurat bencana di masa pandemi COVID-19 yang diperlukan oleh MDMC bersama komponen masyarakat lingkar Merapi. Hanik Humaida mengungkapkan status siaga Gunung Merapi ditetapkan mulai tanggal 5 November 2020. Penetapan status siaga Merapi berdasarkan 4 kondisi yang meliputi kegempaan meningkat dengan signifikan, sering terdengar suara guguran, kemudian kegempaan vulkanik sangat kuat dan terjadi peningkatan energi yang cukup besar. BPPTKG menyusun pemodelan jika terjadi erupsi Merapi. Informasi selanjutnya, kembali resmikan outlet di Yogyakarta, Lokmart hadirkan bisnis alternatif berjamaah. Minggu kedua di akhir pekan September, PT Syarikat Cahaya Media atau Suara Muhammadiyah kembali meresmikan 2 Lokmart, yakni di Palbapang, Bantul dan Berbah Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta pada Sabtu 11 September 2021. Lokmart yang diresmikan merupakan Lokmart cabang ke-15 dan 16 di wilayah DIY. Di masa pandemi, kebutuhan permintaan pendirian minimarket di daerah masih terbilang cukup tinggi. Lokmart dipercaya bisa membangun perekonomian di tengah terpuruknya bisnis raksasa retail di Indonesia. Lokmart dibentuk dengan prinsip investasi jamaah dan juga berkeinginan tidak hanya sekedar membuka untuk mencari profit, tetapi juga membantu masyarakat yang membutuhkan. Melalui kerjasama, Lokmart bisa menjadi sarana untuk membangun ekonomi bersama di tengah pandemi. Dan informasi selanjutnya, SMP Muhammadiyah 12 GKB menggelar vaksinasi massal gelombang kedua. Sejumlah 1.200 vaksin ditujukan untuk peserta berumur lebih dari 12 tahun pada Sabtu 11 September 2021. Kegiatan ini menerjunkan 50 tenaga kesehatan dari Kepolisian Resort Gresik. Kepala Spem Dallas, Foni Libriastuti MSI, menjelaskan vaksinasi gelombang pertama telah terlaksana pada tanggal 17 Juli 2021 untuk 100 siswa. Sedangkan vaksinasi gelombang 2 yang menggunakan vaksin Sinovac dosis pertama ini diikuti 1.200 peserta yang meliputi 371 siswa Spem Dallas, 378 orang dari SD Mitra, keluarga guru dan karyawan, alumni, dan 451 untuk umum. Kekebalan komunal yang diharapkan pemerintah dapat segera tercapai untuk menunjang keberlangsungan pembelajaran tatap muka. Selanjutnya, Muhammadiyah NU Sapan saling support pembangunan masjid. Peletakan batu pertama pembangunan Masjid Al-Hidayah diselenggarakan pimpinan ranting Muhammadiyah Dusun Sapan, Desa Dateng, Kecamatan Laren, Kabupaten Lamongan pada Minggu 12 September 2021.
Imkori sebagai kades serta wakil warga NU mengaku siap mensupport penuh baik fisik, tenaga, pikiran maupun material untuk pembangunan Masjid Muhammadiyah Al-Hidayah Dusun Sapan. Pembangunan Masjid Al-Hidayah ini menempati lahan wakaf dari Mukhis seluas 624 meter persegi dengan ukuran 26 x 24 meter. Pembangunan ini diperkirakan menelan biaya 2,5 miliar. Dan informasi terakhir tentang kolaborasi internasional siswa SMA M8 Cerme di GKCC. SMA Muhammadiyah 8 Cerme Gresik berkolaborasi internasional di GKCC 14. Global Quarantine Conversation Club merupakan klub percakapan global yang beranggotakan mahasiswa dan pelajar setingkat SMA dari 46 negara diantaranya Jepang, India, Sri Lanka, Vietnam, Malaysia, Taiwan, dan Korea. Percakapan virtual chapter keempat ini mengusung tema The Most Curious Creator on the Earth, What Do They Teach You? Dengan mengirim 4 siswanya sebagai pembicara, yakni Fibri Indah, Muhammad Rizky, Robiah Al-Adawiyah, dan Ezra Manumpil. Fibri Indah Lisyah, salah satu pembicara dari SMAM 8 Cerme, memotivasi peserta bercerita mengenai apa yang dapat dipelajari dari kouka, hewan berkantung dari Pulau Rottnest, Australia. Terdapat 3 hal yang dapat dipelajari dari hewan asal Australia ini. Yang pertama, temukan alasan untuk tersenyum setiap hari. Kedua, perlakukan orang lain seperti sahabat. Ketiga, hargai setiap hal-hal kecil dalam kehidupan. Ketika mengikuti kegiatan ini, Fibri merasa banyak belajar hal seperti lebih percaya diri, mengenal pengucapan bahasa Inggris dari berbagai negara, bertemu teman baru, dan berbagi ide dan pengalaman yang berbeda. Demikianlah sejumlah berita dan informasi terhangat yang dapat kami sampaikan ke ruang dengar Anda. Stay safe and stay healthy. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.